segmen pertama tadi sedikit evaluasi dari Anda mengenai perbankan dan keuangan syariah. Sekarang mungkin saya akan mulai segmen ini mengenai PR terbesar, Pak. PR terbesar apa yang menurut Anda menjadi prioritas utama dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air? Tadi Bapak sempat menyentuh mengenai akses, gitu. Mungkin bisa dielaborasikan action plan-nya ke depannya seperti apa, Pak, harapannya? Ya, jadi beberapa PR tadi termasuk masih literasi masih PR ya. Literasi masih PR yang terus kita dorong agar bisa ditingkatkan. Nah, ini bisa melalui jalur yang formal maupun jalur yang non formal. Ya, apa yang disebut dengan jalur formal atau itu bisa jadi melalui kurikulum. Nah, kurikulum ini bisa di perguruan tinggi tentunya sudah cukup banyak ya. Bahkan di Indonesia ini adalah negara yang dengan program studi terbesar jumlahnya di dunia. Dan juga riset tentunya. Riset ini juga mendorong nanti inovasi. Yang kedua, selain itu di level SMA. SMA juga kita dorong. Sekarang ini sudah ada 90 sekolah pelopor ekonomi syariah di Indonesia. Nah, sekolah pelopor ini bisa akan mendorong tidak hanya literasi tapi juga inklusi. Karena salah satu syaratnya itu di situ mesti ada satu miniatur ekosistem ekonomi syariah di sekolah tersebut. Nah, itu kemudian tadi akses ya. Jadi memang kalau kita bisa melihat contoh di salah satu bank konvensional yang saya mungkin tidak sebutkan namanya ya, itu kan aksesnya itu sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Betul. Bahkan pelosok Indonesia yang istilahnya itu nggak ada perbankan lain yang ke situ, dia ke situ gitu. Nah, harusnya bank syariah memberikan layanan yang seperti itu juga, yang bisa diakses oleh semua. Jadi ini mungkin harusnya peluang, ya, peluang tetapi juga menjadi PR ya. Bagaimana bank syariah ini bisa ya, bank syariah dan lembaga keuangan syariah ini mencakau seluruh Indonesia. Mungkin kalau bank syariah yang besar sudah cukup baik, tapi lembaga-lembaga keuangan yang lain bagaimana? Nah, tapi tadi di salah satu caranya karena mungkin kalau cabang cukup mahal ya, mungkin memakai model agen laku pandai atau apa gitu ya, yang bisa menggerakkan di situ ya, sehingga inklusinya akan lebih kuat. Itu tuh. Yang kedua adalah aspek SDM. SDM ada penelitian tahun 2022, saya lupa nama penelitinya itu. Itu ternyata antara jumlah SDM yang terkualifikasi untuk di keuangan syariah ya dengan kebutuhan itu masih mismatch. Jadi makanya sekarang masih banyak juga yang latar belakangnya sebenarnya bankir konvensional tapi dia di perbankan syariah. Nah, berarti di sini kan PR nih untuk menciptakan SDM yang terkualifikasi ya, tidak hanya sekedar dia pendidikan formalnya ekonomi syariah, tapi juga punya sertifikasi ya, misalnya ya, artinya di situ tentu punya skill set yang dibutuhkan untuk industri. Selain itu juga inovasi, ya, inovasi ini sangat penting. Sebenarnya sudah cukup ada inovasi di sektor keuangan syariah, bahkan sudah mendapatkan penghargaan dari IASDB ya, seperti cash wakafling sukuk ya, dan juga cash wakafling deposit yang juga dari OJK ya. Tetapi lebih banyak lagi harusnya ya, supaya apalagi terutama buat generasi Z nih. Nah, Mbak generasi Z bukan ya? Bukan, Bapak. Ya, kalau yang Gen Z alhamdulillah kan, dikira generasi Z. Alhamdulillah ya, tentu yang Gen Z ya tentu dia bisa merencanakan keuangannya dengan baik ya. Karena kan tentu dengan sekarang ya harga rumah yang makin tinggi kemudian dan lain-lainnya. Nah, ini perlu produk-produk yang memudahkan Gen Z ini bisa mengatur keuangannya. Beberapa bank syariah atau bank konvensional sudah punya fitur-fitur itu, tapi bank syariah harusnya lebih ke situ gitu. Baik, Pak, saya juga ingin tanyakan kepada Anda gitu ya Pak Emir. Kira-kira dari segi benchmarking ke peer countries, kita tahu untuk di ASEAN sendiri sudah banyak ekosistem ekonomi syariah dan ekonomi halal yang di beberapa peer countries lainnya atau negara tetangga di ASEAN sudah berkembang lebih baik gitu ya. Mungkin sedikit benchmarking ke negara-negara lain, Indonesia mungkin paling bisa sekali menerapkan atau mencontoh negara mana Pak untuk menerapkan ekonomi syariah? Kita melihat dari ranking internasional aja. Ya, oke, baik. Jadi dalam tiap tahun itu kan State of the Global Islamic Economy Report yang Pak Wapres pernah sampaikan pertanyaan itu kan dikeluarkan. Nah, saat ini alhamdulillah Indonesia itu sudah berada di nomor 3. Itu suatu prestasi. Dulu sekitar 7 tahun lalu kita masih ada di nomor 11
Mbak Safrina. Sekarang kita sudah di nomor 3. Ya. Nah, nomor 3 tadi benar. Di atas kita berarti ada dua negara. Di atas kita itu Saudi Arabia dan Malaysia. Tadi benar, yang paling dekat yang bisa kita contoh ya adalah mungkin Malaysia, negara tetangga kita. Tetapi kita ada kelebihan juga sebenarnya, terutama dari segi dua hal ya, paling kurang saya highlight di sini. Banyak lagi sebenarnya kelebihan yang kita lebih baik dari Malaysia ya. Pertama dari sektor microfinance, keuangan mikro syariah. Kita jauh lebih baik dari Malaysia ya, karena kita bahkan sudah di benchmark juga oleh negara-negara di Afrika. Yang kedua dari sektor keuangan sosial syariah, pengelolaan zakat, infak, sedekah kita itu bahkan kita sudah, Indonesia itu sudah mengeluarkan yang disebut dengan zakat core principle dan wakaf core principle dari Indonesia untuk dunia. Nah, tetapi hal-hal lain mungkin dari keuangan yang komersial ya, kita perlu mencontoh ya. Nah, mungkin dari segi komitmen pemerintahnya ya dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah itu perlu kita contoh ya. Mungkin sekarang ini mereka tidak lagi seperti dulu di awal-awal. Di tahun 1983 itu dukungan dan juga insentif yang diberikan tuh jauh lebih banyak. Tapi kan mereka sekarang sudah di level yang mungkin sudah relatif mature ya, dibandingkan yang di Indonesia ya. Nah, tentu sekarang insentif dan juga kebijakan berkurang. Jadi kalau mau lihat kita yang karena kita masih harus ngejar, lihatlah mungkin yang dulu-dulu apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam mendorong industri keuangan syariah. Jangan yang dilihat yang sekarang gitu. Sekarang udah kurang pasti ini. Iya, pasti Pak. Bagaimana evaluasi KNKS terhadap dukungan sektor jasa keuangan nih Pak untuk mewujudkan kemandirian ekonomi halal di Indonesia? Ya, jadi sekarang ini memang masih ada atau tidak terkoneksinya ya antara industri halal dan industri keuangan syariah. Ya. Artinya apa? Banyak pelaku industri halal bahkan sudah dari 30 pelaku industri halal terbesar di negara Oki, 15 itu dari Indonesia, Mbak. Salah satunya, nggak boleh sebut ini ya, nama. Kita bisa lihat nanti di Google itu, the top 30 OIC halal producer. 15-nya dari Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari 15 itu, penggunaan jasa keuangan syariah itu masih jauh dari seharusnya. Padahal keuangan syariah itu kan ditujukan untuk mensupport atau mendanai industri halal. Nah, di sini nih, kenapa? Ini apa yang menjadi masalah? Berarti mungkin dari segi akses dan layanan harus diperbaiki agar yang besar-besar, belum yang kecil-kecilnya ya. Dari segi yang kecil-kecilnya, yang UMKM kita kan kebanyakan halal. Ya, karena mayoritas penduduk kita muslim, kan? Tentu yang diproduksi yang halal-halal. Nah, harusnya keuangan syariah juga ke situ ya. Dua hal itu kalau bisa dikonekkan ya, harusnya industri halal disupport oleh keuangan syariah. Nah, itu akan ini. Dan dalam RPJMN itu didorong salah satu dari kegiatan prioritas itu adalah tentang keuangan syariah. Kontribusi keuangan syariah terhadap PDB itu harus meningkat ya. Data yang saya miliki saya bisa lihat di sini ya. Di tahun lalu itu sekitar kontribusi keuangan syariah, aset keuangan syariah terhadap PDB itu baru 42,67%. Oh, oke. Atau 43% lah ya. Nah, target di RPJMN tahun 2029 itu sekitar 51,42%. Dalam dokumen perencanaan negara udah ada. Berarti kan serius sekali pemerintah. Iya.